Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhanul Abidin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, semester 3. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang saya ditugaskan yang berjudul Teori Proses Selektif. Teori proses selektif adalah proses di mana kepercayaan dalam diri individu yang telah ada sebelumnya membentuk penggunaan informasi oleh mereka dalam lingkungan yang kompleks. Minat dan pendapat yang ada mempengaruhi perolehan, evaluasi, dan pengingatan tentang informasi politik. Konsekuensinya adalah setiap individu cenderung menjadi lebih berpengetahuan tentang tema-tema yang sesuai secara personal dibandingkan dengan tema-tema yang tidak menarik minat mereka. Mereka juga cenderung untuk mengetahui lebih banyak bukti yang mendukung pendapat politik mereka dibandingkan dengan perspektif lainnya. Karakteristik ini membatasi kemampuan individu untuk merevisi kepercayaan atau keyakinan politiknya dalam menanggapi bukti baru. Dengan mengenalkan polarisasi politik karena pendapat yang telah ada sebelumnya menerima penguatan secara sistematis. Proses selektif memiliki akar yang kuat dalam komunikasi politik, namun penelitian tentang proses selektif juga dapat diterapkan dalam konteks non-politik seperti komunikasi massa atau komunikasi persuasif. Proses selektif berkaitan erat dengan alasan motivasi, yaitu suatu gagasan yang menyatakan bahwa proses kognitif individu adalah berorientasi pada tujuan dan kerap kali menjadi biasa dalam mendukung kecenderungan politik mereka. Alasan motivasi menyangkut mekanisme di mana individu membangun pembenaran untuk posisi mereka, khususnya bagaimana mereka mengingat dan menafsirkan informasi. Sementara itu, proses selektif menyangkut mekanisme yang membentuk kesadaran individu dan dari informasi politik yang mereka gunakan untuk membentuk pembenaran tersebut. Kedua konsep yaitu proses selektif dan alasan motivasi kerap kali saling tumpang tindih dalam hal evaluasi pendapat informasi yang relevan. Terdapat dua faktor yang memotivasi proses selektif, yaitu yang pertama, kompleksitas lingkungan informasi dan tanggapan emosional negatif yang dialami individu. Kompleksitas di lingkungan informasi mengacu pada ketiadaan waktu yang dimiliki oleh individu atau ketidakmampuan kognitif untuk menyadari setiap argumen yang ada, sehingga mereka harus selektif dalam memiliki informasi. Yang memiliki informasi turunan yang cukup serta mengarah pada informasi yang dibutuhkan meskipun informasi tersebut tidak lengkap. Sementara itu, tanggapan emosional negatif yang dialami oleh individu mengacu pada disonansi kognitif terhadap informasi yang bertentangan dengan pendapat mereka yang telah ada sebelumnya. Setiap individu akan berusaha untuk meminimalisir disonansi dengan mencari penguatan pendapat dan menemukan kesalahan informasi yang bertentangan dengan pendapat mereka. Proses selektif dalam komunikasi massa tidak dapat dilepaskan dari sejarah atau teori efek media massa. Salah satu pendekatan teori efek media massa yang menyatakan bahwa media memiliki efek terbatas pada khalayak dan atau masyarakat adalah teori efek terbatas dan atau limited effect.
teori. Berdasarkan sejarah perkembangan teori efek komunikasi dalam komunikasi massa, teori efek terbatas lahir berdasarkan hasil penelitian selama tahun 1940-an, sudah lama, dan 1950-an yang menunjukkan bahwa dampak atau efek media massa tidaklah seperkasa seperti yang diasumsikan teori peluru atau teori jarum hipodermik. Menurut pendekatan teoretis teori peluru atau teori jarum hipodermik, pesan yang menjangkau khalayak atau menimbulkan efek yang kuat dan seragam pada setiap orang yang mengolah pesan media massa. Sebaliknya, pendekatan teori efek terbatas menyatakan bahwa efek media massa sangatlah kecil atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali pada khalayak yang aktif dan sangat selektif. Dengan kata lain, menurut teori efek terbatas, khalayak sangat selektif dalam menggunakan media massa sehingga hampir tidak menimbulkan efek pada khalayak teori. Teori efek terbatas menjadi teori yang paling mendominasi ranah penelitian efek komunikasi massa dalam sistem komunikasi massa hingga awal tahun 1960-an. Di tahun yang sama, seorang peneliti media bernama Joseph T. Clapper menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Effect of Mass Communication. Buku ini berisi rangkuman berbagai macam tulisan dan hasil penelitian efek media massa yang mendukung perspektif efek terbatas. Dalam buku ini, Clapper juga menyatakan bahwa pesan-pesan persuasif yang terdapat dalam media massa cenderung berfungsi sebagai agen penguatan atau agen peneguhan daripada agen perubahan. Selain mengamati efek media massa, Clapper juga mendiskusikan ukuran proteksi diri yang diambil oleh orang-orang ketika diterpa media massa. Ia mencatat bahwa orang-orang yang melakukan terpaan selektif terhadap komunikasi massa yang mendukung pendapat dan minat mereka. Persepsi selektif dalam hal bagaimana mereka mengolah pesan-pesan dari media massa dan pengingatan selektif saat memilih untuk mengingat pesan-pesan media massa yang mendukung pendapat mereka. Terpaan selektif komunikasi adalah salah satu ide paling yang penting melekat pada perspektif efek terbatas. Usia pendekatan teori efek terbatas dalam komunikasi massa sangatlah singkat pada rentang waktu akhir tahun 1960-an hingga selama tahun 1970-an. Para peneliti kembali ke pendekatan teori keperkasaan efek media massa. Teori proses selektif dalam komunikasi massa memiliki beberapa konsep, yaitu selective exposure, selective retention, dan selective perception. Menurut teori perbedaan individu dalam komunikasi massa, terpaan selektif dan persepsi selektif bertindak sebagai penghalang antara media massa dan efek. Karenanya membatasi dampak langsung media massa atau dampak langsung komunikasi massa pada khalayak. Yang pertama, selective exposure atau terpaan selektif. Terpaan selektif adalah kecenderungan orang-orang untuk menerpa dirinya dengan pesan-pesan media yang dirasa sesuai dengan sikap dan minat yang telah ada sebelumnya, serta kecenderungan untuk menghindari pesan-pesan media massa yang dapat menciptakan disonansi. Mereka cenderung untuk menghindari pesan-pesan yang bertentangan dengan perspektif mereka. Orang-orang akan mencari tema-tema yang tidak hanya menarik minat mereka, tetapi yang lebih penting adalah sesuai dengan sudut pandang mereka. Karena itu, alasan mereka menggunakan media massa adalah untuk memperkuat sikap dan pendapat mereka yang telah ada sebelumnya.
Namun ada kalanya mereka juga mencari sudut pandang berbeda yang bertentangan dengan sudut pandang mereka guna mendengarkan berbagai macam argumen sehingga dapat mereka gunakan untuk menolak sudut pandang yang bertentangan tersebut. Yang kedua, selective retention atau pengingatan selektif. Pengingatan selektif adalah proses di mana orang-orang cenderung untuk mengingat dengan lama informasi yang sesuai dengan sikap dan minat yang telah ada sebelumnya dibandingkan dengan informasi yang bertentangan dengan sikap dan minat mereka. Bersama dengan terpaan selektif dan persepsi selektif, pengingatan selektif tampaknya ditujukan untuk memperkuat sikap dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Penggagas teori dependensi dalam komunikasi massa yaitu Melvin de Vellure dan Sandra Balrokes menyimpulkan bahwa dari beragamnya isi media massa yang tersedia, anggota individu kalanya secara selektif memilih, menafsir, dan mengingat pesan-pesan, khususnya jika pesan-pesan tersebut berkaitan dengan minat mereka, konsisten dengan sikap mereka, sesuai dengan kepercayaan mereka, dan mendukung nilai-nilai mereka. Selektif perspektif atau persepsi selektif. Persepsi selektif memandang bahwa individu cenderung menafsirkan informasi baru yang konsisten dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Persepsi selektif terjadi dalam dua cara, yaitu yang pertama, individu gagal untuk memperhatikan atau mereka salah menerima informasi yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Yang kedua, individu sering menerima bukti-bukti yang mendukung pendapat mereka tanpa ragu, namun akan menolak informasi yang mengancam secara hati-hati, mengkritisi metode pengumpulan data dan analisis data, serta mempertanyakan penafsiran hasil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.